Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan semua ibadah kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap semakin banyak kita bersyukur, Allah akan melipat gandakan nikmat kepada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia mereka menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, dan di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya harta itu adalah yang bisa membahagiakan diri dia, dan di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya dengan mendapatkan jabatan itu bisa membahagiakan diri dia, dan bahkan di antara mereka ada yang menganggap ketika mereka berhasil melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu membuat diri dia bahagia. Maka kita lihat bagaimana sebenarnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, beliau mengatakan bahwasanya tanda kebahagiaan itu ada 3. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza atnaba istaghfara fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Beliau mengatakan bahwasanya di antara alamat atau tanda kebahagiaan seorang itu ada 3. Idza u'tiya syakara, ketika dia diberi, dia bersyukur.
Seberapapun pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentunya akan menjadi manusia yang bahagia. Seberapapun pendapatan kita harian, pekanan, bulanan, tahunan, kalau kita bisa mensyukurinya, maka itu adalah tanda kita sebagai seorang yang bahagia. Wa idza ubtuliya sabara, ketika mendapatkan musibah dia mampu untuk bersabar. Dan setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat mungkin dia akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diri dia bisa bersabar, hati dia bersabar, diri dia bersabar, maka dia akan menjadi seorang yang bahagia. Wa idza adznaba istaghfara, ketika dia melakukan suatu kesalahan, dan setiap manusia pasti dia akan melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi setiap manusia, setiap anak Adam pasti dia akan banyak melakukan kesalahan. Dan ketika dia melakukan kesalahan, dia bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Imam Asy-Syatibi beliau mengatakan, min alamati sa'adati 'alal abdi, termasuk tanda kebahagiaan seseorang, taisiru ta'ah alaihi, ketika Allah mudahkan dia melakukan amal-amal ketaatan. Maka setiap diri kita ketika akan mengamalkan amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan terasa mudah, maka itu tanda kita sebenarnya adalah orang yang bahagia. Kita melakukan sholat mudah, tidak merasa berat. Kita melakukan sholat jamaah terasa mudah, tidak berat. Ketika kita bayar zakat, kita berpuasa, kita bersedekah, berbuat baik kepada orang lain terasa mudah bagi kita, maka ketahuilah itu adalah tanda sebenarnya kita orang yang bahagia. Karena betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka itu badannya sehat, berat untuk melakukan sholat. Ketika hartanya banyak, berat untuk membayar zakat, untuk bersedekah. Ketika badannya kuat, berat untuk menolong orang lain. Wa muwafaqatu sunnah fi af'alihi, dan di antara tanda kebahagiaan yang lain, kata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, ketika amalan yang kita lakukan muwafaqah sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika amalia keseharian kita sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya sebenarnya kita adalah orang yang berbahagia. Wa suhbatu li ahli sholah, tanda ketiga kata beliau rahimahullah ta'ala, ketika keseharian kita dekat dengan orang-orang yang baik, dekat dengan orang-orang yang soleh, maka sebenarnya itu adalah tanda kita sudah bahagia. Karena betapa banyak di antara kaum muslimin keseharian di dalam rumahnya kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, di tempat kerjanya berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, di luar rumah berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Maka ketika diri kita sudah berkumpul setiap harinya dengan orang-orang yang baik, ketahuilah sebenarnya kita itu sudah termasuk orang yang berbahagia. Wa husnu akhlaqi mal ikhwan, di antara tanda kebahagiaan yang keempat kata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, ketika kita bisa berakhlak baik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang lain. Maka ketika kita sudah memiliki ilmu agama, kemudian kita amalkan terutama dalam akhlak keseharian kita, kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik,
dengan keluarga kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan rekan-rekan kita bisa berakhlak yang baik, kemudian dengan orang-orang di tempat kerja kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Ketahuilah juga bahwasanya ini sebenarnya kita sudah menjadi orang yang bahagia. Wa badlu ma'rufin lil khalqi, yang kelima kata beliau rahimahullah ta'ala, ketika kita bisa berbuat ma'ruf, kita bisa berbuat dengan amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan dengan orang lain, kita mampu melaksanakannya, ketahuilah bahwasanya sebenarnya kita juga sudah termasuk orang yang bahagia. Wahtimamu lil muslimin, punya ihtimam, punya perhatian kepada kaum muslimin yang lain. Kalau itu ada pada diri kita, ketahuilah sebenarnya kita itu juga sudah bahagia. Karena di antara kaum muslimin juga banyak di antara mereka yang tidak memiliki kepedulian dengan orang-orang kaum muslimin yang lainnya. Maka ketika itu sudah tertanam pada diri kita ada sifat sikap ihtimam, punya perhatian dengan orang lain, ketahuilah juga bahwasanya sebenarnya kita itu sudah bahagia. Wa mura'atuhu li awqatihi. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah ta'ala, kita termasuk orang yang bahagia kalau diri kita bisa memanage, diri kita bisa mengatur, diri kita bisa menjaga waktu-waktu kita, sehingga waktu-waktu yang ada pada diri kita bisa gunakan dalam rangka kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita gunakan kepada suatu hal yang lahun sia-sia, apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil ardi, walakinnal ghina ghina nafsi." Ketahuilah bahwasanya bukanlah orang yang kaya itu karena diri dia kaya hartanya, akan tetapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang kaya adalah kaya hatinya. Ketika hati kita itu kaya, ketika hati kita merasa cukup, maka seberapapun yang ada pada diri kita itu pasti terasa cukup. Tapi ketika diri kita, hati kita itu tidak kaya, berapapun banyak yang dikasihkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, pastinya tidak akan cukup dan tidak akan pernah cukup. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seandainya manusia itu diberikan satu lembah berupa emas, tentunya pastinya dia akan cari lembah yang lain. Dan ketika lembah kedua diberikan kepada dia berupa emas, tentunya dia akan cari lembah yang lain yang berisi emas yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan man as'adun nasi, siapa sebenarnya orang yang bahagia itu? Maka dijawab man as'adan nasa, yaitu orang yang mampu membahagiakan orang lain. Jadi sebenarnya siapa orang yang paling bahagia itu? Adalah ketika dirinya bisa membuat orang lain bahagia, bukan membuat orang lain terdolimi, bukan membuat orang lain sengsara, bukan membuat orang lain susah, siapapun dari dia. Tapi orang yang bahagia, yang hakiki, yang sejati adalah ketika setiap harinya, setiap waktunya dia bisa membahagiakan kepada orang lain. Kemudian sabda Nabi SAW yang lain, afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min surura, bahwasanya paling afdalnya amal adalah ketika engkau bisa memberikan kebahagiaan kepada saudaramu mukmin. Ini adalah afdalnya, ya, ketika kita bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada orang lain. Kata Nabi SAW, ini sejatinya adalah paling afdolnya, paling utamanya amal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk meraih kebahagiaan yang sejati, untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah al-imanu wal amalus soleh. Kita harus memiliki iman dan kita harus melakukan amal soleh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Barang siapa yang dia beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan bagi dia, kehidupan yang thayyib, kebahagiaan yang baik, kebahagiaan yang hakiki. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian kami akan balas dari apa yang mereka lakukan ketika di dunia dengan yang lebih baik ketika di akhirat. Maka ini adalah suatu syarat yang utama bagi seseorang yang dia menginginkan mendapatkan kebahagiaan. Dan ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diri kita melihat sepertinya dia orang yang bahagia, tapi tentunya dipastikan dia bukan orang yang bahagia. Karena di antara syarat wajib bagi seorang yang akan bahagia, bahagia lahir batin, adalah dirinya harus memiliki iman dan dia harus melakukan amal soleh. Kemudian di antara kunci kedua ketika kita menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah thalabul ilmi nafi', mencari ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok kaum dia itu berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mengajarkan di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan ada turun pada diri mereka sakinah, yaitu ketentraman, wa khasyiatumur rahmah, dan rahmat Allah akan ada pada mereka, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan dekat kepada mereka, wa dzakarahumullah fiman indahu, dan Allah akan sebut mereka di sisinya. Maka ini adalah kunci kedua ketika kita menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan, maka kita berusaha mencari ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian yang ketiga, untuk meraih kebahagiaan yang kita lakukan adalah az-zikru, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya afdhalu dzikri sholatu, bahwasanya seafdal-afdalnya zikir adalah solat. Paling utamanya zikir adalah ketika kita melakukan solat. Maka suatu hal yang tidak mungkin terjadi, seseorang yang dia menginginkan ketentraman hidupnya, menginginkan kebahagiaan hidupnya, tapi dia tidak melakukan solat dan dia jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh mengingat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surat Ar-Ra'd disebutkan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan tentram, hati itu akan tenang. Kemudian yang keempat, ketika kita menginginkan meraih kebahagiaan adalah asyukru bi nikmatillahi ta'ala, memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri dia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian mau bersyukur kepadaku, sungguh aku akan tambah nikmat kepada kalian. Tetapi ketika kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Kemudian yang kelima, ad-doa. Kita ingin bahagia dalam kehidupan kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-doa wal ibadah. Dengan banyaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi diri kita sedikit amalan di dunia, tapi kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin sebagian doa yang kita panjatkan kepada Allah belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di yaumul akhir kita akan mendapatkan tabungan dari banyaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah kepada diri kita, apapun takdir yang diberikan Allah kepada kita, setelah kita ikhtiar, setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.